Oke, Pegas. Waktu itu juga sempat ada yang nanya nih sama aku Pegas, karena dia bilang dia nyangkut di harga atas, jadi gimana? Waktu itu sih aku bilang, kan dia tanya kan waktu itu mau cut loss atau gimana. Ini disclaimer on ya, cuma kalau aku lihat mungkin Pegas ini masih ada potensi buat technical rebound. Technical reboundnya tuh bukan untuk kembali ke harga tertinggi, tapi technical rebound aja gitu ke wilayah 1200-an. Jadi kalau kalian yang nyangkut Pegas di harga atas gitu ya, misalnya di 1300 atau 1400, bisa tunggu aja dulu sampai nanti kalau misalnya dia ada pembalikan arah atau penguatan sebentar ke harga 1200, baru bisa di cut loss di harga tersebut. Jadi ibaratnya minusnya tuh nggak dalam-dalam banget gitu dibanding di cut loss di harga sekarang. Oke, itu untuk Pegas. Kalau baru mau masuk gimana? Wait and see dulu, karena kalau ngelihat daily ya, supportnya itu nggak kelihatan. Kita kalau mau lihat supportnya Pegas itu mesti pakai weekly. Supportnya itu bisa di harga 1000-an sih, 950 sampai 1000-an. Jadi kalau baru yang nggak mau masuk untuk Pegas, wait and see dulu. Tapi memang Pegas itu kan secara historik kasih dividennya lumayan tinggi ya, di atas 5%-an gitu. Apa tuh? Ci, ada beli gold di Bareksa, nggak tahu mau nanya siapa, nggak ada. Oke, Harum. Sideways ya, dari 2022 nih bahkan sideways-nya, dan sekarang lagi berada di area support untuk Harum. Kalau teman-teman mau coba-coba spekulatif buy buat trading boleh. Oke, batas stop loss-nya untuk Harum itu di bawah 1200 batas stop loss-nya. Target price-nya 1800 untuk Harum. Sorry, target price 1 dulu ya, 1550, target price 2-nya 1800 untuk Harum. Di harga sekarang boleh, tapi batasi resiko ya, teman-teman. Kalau misalnya dia ke bawah 1200, stop loss. Karena ini jadi support kuat, teman-teman. Kalau misalnya lihat chartnya Harum ya, pakai weekly gitu ya, ini tuh bener-bener jadi support kuatnya itu udah terbentuk dari tahun 2021 sih. Jadi kayaknya area-area sekarang minim resiko kalau teman-teman mau masuk gitu. Oke, itu untuk Harum. Oke, ini ada pertanyaan bagus banget dari dia. Kak, COVID melonjak lagi, apakah market akan turun dalam lagi seperti pandemi? Kalau menurutku enggak sih ya. Kenapa? Karena sekarang kan udah ada vaksinnya, terus juga obat-obatnya tuh udah, penanganannya tuh udah lebih cepat gitu. Kalau zaman dulu pas kita 2020, dokter-dokter tuh pun bingung mau ngobatin COVID tuh pakai apa, ibaratnya kan, mau pakai obat yang mana, mau pakai obat SARS kah, mau pakai obat flu kah, atau mau pakai obat yang mana gitu, segala macam diuji coba gitu ya. That's why waktu itu lebih chaos. Tapi kalau sekarang kan kita udah ngelewatin nih COVID yang terparah-terparahnya, even Delta yang tahun 2021. Jadi tenaga medisnya tuh udah jauh lebih siap, penanganannya lebih cepat. Jadi dampaknya ke ekonomi tidak akan sebesar seperti tahun 2020. Kalau banyak yang dirawat di rumah sakit, iya banyak, tapi sometimes kayak banyak yang pancaroba juga gak sih? Kadang kita kalau lagi flu kan tes COVID juga ya gampang aja gitu terdeteksinya itu positif gitu. Jadi kalau marketnya apakah akan kembali turun seperti awal pandemi? Tidak, karena yang bisa bikin market crash itu adalah kejadian luar biasa biasanya ya. Contoh 98 ada kejadian luar biasa kan, krisis Asia gitu ya, yang diawali dari krisis Thailand gitu ya, nyambung ke Indonesia dan lain-lain. 2008 krisisnya itu karena subprime mortgage ya, dimana itu krisis finansial yang ada di Amerika yang akhirnya membuat Lehman Brothers itu harus menyatakan diri bangkrut gitu ya. Ini kan kejadian luar biasa. 2015 karena taper tantrum itu juga sebenarnya nggak bisa dianggap krisis besar banget kayak 2008-2019, tapi memang pada saat itu market itu sempat mengalami penurunan gitu ya. Yang keempat itu ya COVID-19 gitu, itu juga kejadian yang di luar dugaan kan,
tiba-tiba ada penyakit gitu. Memang sebenarnya per 10 tahun sekali itu namanya siklus ekonomi kan naik dan turun ya. Ada masanya ekonomi ekspansi, ada masanya ekonomi itu declining atau resesi. Itu udah hukum ekonomi yang tidak bisa dihindarin. Cuma seberapa besar dampak dari resesinya atau kekuatan resesinya itu setiap periode itu berbeda-beda, dan apa penyebabnya biasanya itu berbeda-beda. Jadi terakhir itu kan kita resesi ekonomi 2008. Udah dari 2018 itu banyak analis yang memperkirakan itu dunia akan kembali resesi di 2018. Karena biasanya per 10 tahun terakhir. Tapi dari 2018 nggak ada juga tuh tanda-tanda ternyata mau resesi gitu. Bahkan suku bunga waktu itu naik dan lain-lain. Ternyata ketemu resesinya adalah di 2020 gara-gara penyakit. Jadi teman-teman, kalau untuk saat ini apakah akan kembali seperti awal pandemi karena COVID? Menurutku tidak. Tapi apakah kedepannya bisa aja ada resesi? Ya bisa aja, entah tahun berapa yang mungkin nanti beda lagi gitu penyebabnya. Tapi kalau teman-teman perhatiin ya, resesi itu dari tiap resesi semakin kesini itu penanganannya makin cepat. Contoh kayak 98 itu kan dampaknya gede banget ya teman-teman, banyak banget orang yang jadi bangkrut gitu. Terus 2008 juga akhirnya di 2008 itu Amerika kan printing money, pertama kali mereka printing money. Akhirnya di 2020 pas kejadian krisis ekonomi juga mereka udah tahu nih cara nanganinnya, karena belajar misalnya waktu tahun 2008 gimana caranya biar cepat pulih. Dan bener pas 2020 kita kan waktu itu IHSG-nya aja paling koreksinya itu cuma 8 bulan ya. Dari bulan April, bulan Novembernya udah balik naik lagi. Beda banget sama 2008 waktu itu pulihnya itu market itu butuh waktu 2 tahunan kalau nggak salah. Jadi makin kesini kalaupun ada resesi, para ahli-ahli di tiap negara dan bank sentralnya itu juga udah makin canggih. Jadi kalaupun nanti misalnya berapa tahun ada resesi pun bisa jadi tuh cepet banget gitu loh, kayak lebih cepat dari 8 bulan kayak gitu. Yang paling penting adalah, kalau ini pandangan aku ya teman-teman, kita tuh kan The Fed udah mau mengarah ke pemotongan suku bunga. Biar gimana, walaupun kita sebagai investor itu menantikan pemotongan suku bunga karena ini adalah sinyal yang bagus untuk instrumen agresif, tetap ketika pertama kali pemotongan suku bunga itu pasti akan ada gejolak di market. Gejolak di marketnya dalam bentuk apa? Koreksi. Koreksinya sedalam apa? Kita nggak pernah tahu. Karena yang namanya pemotongan suku bunga itu artinya ekonomi lagi tidak baik-baik aja, teman-teman. Kalau ekonomi lagi baik-baik aja, nggak mungkin bank sentral itu memotong suku bunga. Bank sentral itu baru melakukan pemotongan suku bunga kalau ekonominya tidak baik-baik aja. Jadi teman-teman harus pikirin itu, jangan cuma fokus ke pemotongan suku bunganya, harus tahu, oh berarti kalau potong suku bunga, bank sentral itu udah merasa ekonominya tidak baik-baik aja, dan harus didorong gitu loh, dikasih amunisi sama bank sentralnya. Artinya apa? Pasti akan ada gejolak di market. Makanya teman-teman kalau sekarang punya uang masuk di market nggak apa-apa, tapi harus juga tetap sedia cash 20-30% dari total portfolio kalian. Tapi aku nggak saranin kalian juga sama sekali nggak masuk di market, cuma wait and see aja sampai tahun depan ya, karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi marketnya nggak turun gitu. Misalnya anomali tiba-tiba di tahun ini pas pemotongan suku bunga nggak turun sama sekali, ya bisa aja kejadian. Tapi berdasarkan histori itu pasti ada gejolak di market. Jadi aku saranin untuk teman-teman di tahun depan siapin cash 20-30% uang, 20-30% dari total RDN kalian gitu, buat kalau misalnya tiba-tiba ada gejolak di market nih, The Fed nurunin suku bunga pertama dan ada gejolak di market, teman-teman punya peluru untuk nambah saham yang teman-teman koleksi untuk jangka panjang ya. Misalnya kan biasanya kalau untuk jangka panjang kan kayak saham-saham perbankan gitu ya. Oke. Antam tadi udah. Antam udah tadi. Antam udah belum sih tadi aku jawab? Udah kan? Ya, Antam udah. Oke. Panik untuk koleksi masih bagus nggak Ci kalau di harga sekarang? Kayaknya jawaban aku setiap ditanyain Pani masih sama ya. Mungkin yang rajin ngikutin live Instagramku beberapa minggu terakhir kan suka ada pertanyaan terkait Pani. Menurutku pribadi sih, kan Pani itu ada rencana right issue-nya 3 kali. Jadi kalau bicara secara historinya Pani ya, dari right issue pertama dulu, abis setelah right issue itu biasanya akan ada koreksi. Jadi
Jawabannya apa? Jawabannya adalah lebih baik nunggu koreksi dulu gitu. Kalau sekarang wait and see dulu, itu pandangan aku ya. Bisa aja beda. Memang target price-nya mungkin masih tinggi, tapi kalau kita bisa nawar di harga yang lebih murah, kenapa enggak kan? Tapi kalau kalian risk tolerance, kan kita ngomonginnya risk tolerance ya, risk tolerance-nya cukup besar, ngerasa oh nggak apa-apa kok, yang penting kan misalnya secara valuasi RNAV-nya masih di harga valuasi RNAV-nya itu di atas harga sekarang, jadi masih nggak apa-apa masuk di harga sekarang, dan kalau turun pun nggak apa-apa, ya nggak masalah juga gitu. Tapi kalau pandangan aku pribadi, better wait and see dulu, nawar-nawar dikit. Ngomong-ngomong, ini ada yang nanya Adro. Hari ini saham-saham batubara pada ngegas ya. Tapi Adaro nggak gitu ngegas nih, cuma naiknya 1,2%-an. Untuk Adaro sih sekarang lagi di area support ya, teman-teman. Kalau teman-teman based on technical, sebenarnya mau trading cepat aja, bisa masuk di daerah 2400-an. 2300 sampai 2400-an. Batas stop loss-nya kalau harga turun ke bawah 2300, tapi target price-nya tuh deket banget, cuma di 2600 sampai 2650. Means cuma berapa persen nih? Cuma sekitar 5%-an gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jangka panjang, menurutku untuk batubara wait and see dulu ya. Ini harus benar-benar jaga stop loss kalau ke bawah 2300, soalnya bisa lanjut turunnya sampai ke 2200-an. Oke, itu untuk Adro. Soalnya sekarang lagi di dekat-dekat trendline banget sih. Mending daripada Adro, tadi sebenarnya aku ngeliat yang agak lebih menarik itu PTBA ya. PTBA. Teman-teman harus perhatiin ya, saham-saham batubara itu, perusahaan batubara tahun depan itu masih bagi dividen tunai satu kali lagi, dan aku rasa untuk pandangan aku tahun depan itu masih ada satu kali wave kenaikan lagi. Tapi nggak bisa harapin kenaikannya itu beggar ya teman-teman. Paling naik 20-30% itu masih bisa, tergantung harga beli kalian gitu ya. Tapi kalau ngarepin naiknya sampai 100% beggar-beggaran lagi kayak 2021-2022 sih enggak, lebih ke momentum karena mau bagi dividen tunai aja di tahun depan. 20-30% mungkin masih bisa dapat, cuma harga belinya yang harus diperhatiin. Contoh kayak PTBA, aku pribadi sih, coba kita lihat ya, kalau di harga mulai 2200 buat masuk bertahap, kalau akhir bulan ini ya, maksudnya Desember atau Januari dikasih ke 2200 ke bawah, teman-teman boleh nyicil ya, gitu, buat nanti persiapan bagi dividen tunai. Tapi lagi-lagi aku ingetin, kita nggak incer dividennya, tapi incer capital gainnya aja, karena ada momentum mau bagi dividen. Karena apa? Kalau kalian nungguin biar dapat dividen, kan kalau nungguin biar dapat dividen berarti kan kalian harus hold sampai ex-date. Itu biasanya saham-saham yang dividen yield-nya tinggi, itu pas ex-date itu harga sahamnya justru turun sebesar dividennya. Jadi contoh kalau dividen yield-nya 15%, pas ex-date-nya dia bisa turunnya 15%. Jadi kalian nanti bukannya cuan, malah akhirnya cuan tipis doang atau malah nyangkut gitu. Jadi lebih untuk manfaatin capital gain-nya aja, momentum, karena biasanya rame harga sahamnya kalau udah deket-deket pengumuman bagi dividen gitu. Oke. Dewa ya, Dewa serem lah teman-teman. Aku sih nggak berani ya liatin saham-saham yang kayak gini, agak-agak tidak sesuai dengan stok universe aku gitu. Harganya soalnya di 61 perak, aku nggak berani bahas juga gitu. Oke, OMTR. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. UMTR, kalau aku sih ngeliat UMTR sebenarnya seringnya nggak pakai teknikal, tapi lebih sering ngafalin pergerakan historisnya UMTR ya. UMTR itu biasanya orang baru mau berbondong-bondong beli kalau harganya itu 18.000 sampai 20.000 secara histori ya gitu. Biasanya kalau udah 18-20.000 itu banyak tuh yang pada mau beli. Jadi kalau untuk sekarang itu wait and see dulu teman-teman, karena arahnya juga ini potensi masih
ya beneran bisa turun ke 20.000 kalau aku lihatnya ya. Walaupun sekarang sih sebenarnya masih di daerah support ya, bisa aja ketahan di sini. Tapi my point of view harusnya masih bisa turun lagi sampai ke 18-20.000 gitu. Itu untuk UNTR. Ini juga sama, kalau misalnya tiba-tiba akhir tahun ini atau bulan Januari kita bisa dikasih harga 18.000, teman-teman untuk ONTR kalau mau masuk nggak apa-apa, masuk aja. Nanti lepas pas pengumuman pas Kamdet ya, Kamdet bagi dividen gitu. Tapi pastiin emang dikasih harga di bawah 20.000.